Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Manarul Huda Antapani Bandung usai kasus pemerkosaan yang dilakukan pemilik pondok pesantren terungkap. Belasan santri yang diperkosa, hamil, dan melahirkan anaknya kini dalam kondisi trauma. Kasus ini kemudian menyisakan pertanyaan bagaimana pengawasan operasional pondok pesantren, betulkah ada regulasi yang lemah sehingga pengawasan minim dilakukan. Kita akan membahasnya bersama narasumber saya malam hari ini sudah bergabung Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dan kita juga menunggu nanti akan bergabung bersama kita mewakili Kementerian Agama Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Pak Waryono. Tapi saya sekarang ke Mbak Siti terlebih dahulu. Mbak Siti, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Berbicara mengenai kasus kekerasan seksual terutama di lingkungan ataupun di dunia pendidikan, bagaimana gambaran dari Komnas Perempuan sendiri, Mbak? Iya, jadi sebenarnya kekerasan seksual itu terjadi di semua jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. Kalau dari kasus yang masuk ke Komnas Perempuan, untuk tahun 2015 sampai 2020, ada 3 jenjang pendidikan tertinggi di mana kekerasan seksual itu terjadi, yaitu di universitas, kemudian di pesantren atau pendidikan berbasis keagamaan Islam, dan yang nomor 3 adalah di SMA dan SMK. Nah, untuk kekerasan seksual di lingkungan pesantren, ini memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan kekerasan seksual di lembaga pendidikan lainnya, yaitu pola-pola yang dilakukan, seperti pemaksaan perkawinan dengan memanipulasi santriwati bahwa telah terjadi perkawinan, sehingga kemudian pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Kemudian alasan memindahkan ilmu, kemudian ancaman seperti kalau tidak menuruti keinginan pelaku akan terkena azab, tidak akan lulus, harus menurut kepada ustadz atau kiai gitu ya, dan juga hafalan akan hilang. Nah, pola-pola ini yang muncul dari kasus-kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan. Nah, kita bisa melihat bahwa dari pola-pola ini, korban mengalami kerentanan karena posisinya sebagai anak, sebagai perempuan, sebagai santriwati, dan sebagai orang yang tanda kutip sedang belajar atau memiliki keinginan untuk belajar, tapi kapasitas keilmuannya kan belum mencukupi. Dia mempercayakan pada ustadz atau kiai yang mengasuh pondok pesantren. Dan hal inilah kerentanan ini yang kemudian digunakan oleh pelaku untuk mengambil keuntungan seksual. Itu pola-pola yang diadukan ke Komnas Perempuan terkait kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Namun sekali lagi Mbak Indira, bahwa kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di pesantren atau di pendidikan berbasis Islam, di seluruh jenjang pendidikan maupun basis pendidikan keagamaan yang lain terjadi kekerasan seksual. Sehingga kami menyampaikan bahwa kondisi kita itu sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang ada dalam darurat kekerasan seksual. Cukup miris tadi mendengar apa yang Mbak Siti sampaikan, ada pola-pola tertentu berbalutkan agama begitu ya, kemudian melakukan tindak kekerasan seksual terhadap para santri. Tapi apakah temuan ini hanya di santri, hanya di wanita saja, di perempuan saja, atau laki-laki juga mengalami hal serupa? Yang diadukan ke Komnas Perempuan adalah korbannya perempuan. Jadi untuk korbannya laki-laki mungkin bisa dicari informasi ke kepolisian maupun mungkin ke KPAI. Oke, baik. Mari berbicara mengenai kasus yang saat ini ramai dibicarakan di Bandung, Jawa Barat, Mbak Siti.
banyak kemudian yang mempertanyakan bagaimana kemudian proses pengawasan, kemudian kenapa bisa luput begitu. Tapi dengan pola-pola yang tadi Mbak Siti sampaikan kepada kami, apakah memang ini dilakukan di pondok pesantren yang ataupun sekolah-sekolah berbasis agama yang resmi atau tidak resmi atau seperti apa? Ini bagi kami tidak menjadi soal posisinya itu resmi atau tidak resmi, bernama pesantren atau nama yang lain. Tapi ini berdasarkan penyampaian korban bahwa mereka mendapatkan kekerasan seksual ketika mereka menempuh pendidikan. Nah, terkait misalnya apakah itu pesantren yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Agama atau ini lembaga pendidikan bernama A atau B, maka itu di luar kewenangan Komnas Perempuan. Tapi yang ingin saya sampaikan, kekerasan seksual itu nyata dan ada di lingkungan pendidikan, apapun itu ya. Ya, kita tidak pada tempatnya, misalnya kita mendenial bahwa ini bukan di lembaga pesantren, ini tidak dan seterusnya ya, yang seakan-akan menyatakan bahwa lembaga itu aman gitu. Padahal kenyataannya itu tidak aman. Kita harus sama-sama mengakui bahwa kekerasan seksual itu terjadi. Dan dengan mengakui bahwa kekerasan seksual itu terjadi, kita bisa melakukan perbaikan. Baik dalam konteks pencegahan maupun penanganan kasusnya itu sendiri. Baik. Mbak Siti, saya sapa dulu Pak Waryono sudah bergabung bersama kita. Pak Waryono, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi saya sempat berbincang sedikit bersama Mbak Siti, tapi saya sekarang fokus ke Pak Waryono terlebih dahulu. Kita tahu Menteri Agama mengatakan sudah melakukan sejumlah langkah, termasuk juga melakukan investigasi atas apa yang terjadi di pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat. Tapi tidak hanya di Bandung saja, tapi investigasi ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui apakah ada kemungkinan potensi kasus lain. Benar begitu Pak Waryono, update-nya seperti apa? Iya, seperti dijelaskan oleh Pak Menteri ya sebelumnya melalui media juga, bahwa kami melakukan langkah-langkah untuk bagaimana pencegahan secara komprehensif agar kejadian-kejadian ini menurut saya sudah luar biasa mencoreng nama baik pesantren. Meskipun ini sebenarnya namanya boarding school ya, Madani boarding school ya. Ini juga pembelajaran buat kami gitu, karena seperti yang disebutkan dijelaskan oleh Bu Siti Aminah ya, bahwa pesantren itu atau lembaga pendidikan, apalagi lembaga pendidikan keagamaan, itu didirikan dengan tujuan mulia untuk mendidik, untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk bagaimana anak ini punya karakter gitu ya. Nah, sehingga yang saya tahu para pendidik itu adalah orang-orang yang punya kompetensi. Kemudian yang kedua adalah tentu dia punya komitmen tinggi untuk bagaimana mencerdaskan anak bangsa itu. Baik. Jika kemudian saat ini cukup mengagetkan apa yang terjadi di Bandung, tidak menutup kemungkinan ada kasus-kasus lainnya yang nanti akan terungkap ke publik. Bagaimana kemudian kita melihat sisi lainnya? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah memang hanya dari sisi regulasi? Atau ada masyarakat yang abai? Atau seperti apa sebenarnya? Kita akan bedah usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya lanjutkan masih bersama Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dan juga Bapak Waryono, Direktur Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kementerian Agama. Saya ke Pak Waryono kembali. Pak Waryono, apa yang terjadi di Bandung? Apakah bisa kita sebut kecolongan dari sisi regulasi, pemberian izin operasional? Ya, terima kasih Ibu. Ini terus terang kami sangat kecolongan pertama
karena kami sering sekali melakukan pembinaan kepada pesantren-pesantren yang berizin. Nah, sehingga kalau ada pesantren kemudian melakukan sesuatu yang di luar dugaan kami, maka kami betul-betul kecolongan. Nah, meskipun ini Madani Boarding School, saya tegaskan lagi, ini adalah tidak berizin. Yang berizin adalah yang yayasan. Nah, ini jadi harus dibedakan gitu ya. Karena kami secara rutin gitu ya, melalui Kabid Pontren, melalui KASI gitu, kami selalu berkoordinasi untuk bagaimana pesantren-pesantren ini tetap menjalankan nilai-nilai luhur ajaran kitab kuning yang diajarkan di pesantren, apalagi para kiai tempo dulu ya selalu mengajarkan yang diajarkan oleh para leluhur kita gitu ya. Nah, salah satu bentuk pembinanya apa? Salah satunya adalah misalnya bagaimana kurikulum yang diajarkan. Kurikulum yang diajarkan pesantren pertama harus berorientasi kepada kebangsaan. Yang kedua, bagaimana perlindungan terhadap anak manusia. Karena saya sampaikan bahwa di pesantren itu selalu mengingat apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Salah satunya adalah apa? Hifdzun nasl, yaitu menjaga, merawat generasi. Anak-anak bangsa ini adalah anak-anak calon generasi masa depan. Sehingga tidak boleh dicederai, tidak boleh dirusak. Ini sudah menjadi doktrin pesantren. Okay. Maka kalau ada, mohon maaf, orang yang diduga ustadz gitu ya, melakukan sesuatu yang di luar nalar, di luar agama, maka ini jelas ya saya nggak tahu apa layak disebut manusia atau tidak gitu ya. Jadi saya malah tidak sanggup menyebutnya ustadz, karena kalau ustadz tidak mungkin begini. Gitu. Oke. Pak Waryono, pelaku sendiri pemilik Ponpes Heri Wirawan yang sudah menjadi terdakwa dan menunggu proses pengadilan ini aktif di organisasi. Di kalangan Kementerian Agama bagaimana? Karena Pak Heri ini juga Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren, pernah dilantik oleh Direktur Pendidikan Dinia dan Ponpes pada 2019, bukan Pak Waryono ya, di era sebelumnya begitu ya. Sosok ini cukup familiar tidak di kalangan Kementerian Agama? Iya, forum itu tidak ada hubungan dengan Kementerian Agama, Mbak ya. Ini yang perlu saya jelaskan juga. Forum itu tumbuh berkembang dari komunitas. Memang mereka adalah bagian dari partner kerja, gitu ya. Dan menurut informasi yang saya terima, memang ini forum yang sudah terbentuk sudah relatif lama ya, sejak 2017 kalau tidak salah gitu ya. Jadi tentu saja ada pengurus yang familiar, ada yang tidak gitu. Sama lah seperti pengurus-pengurus yang lain gitu ya. Oke, berarti secara sosok memang tidak masuk dalam lingkaran Kementerian Agama, bisa dikatakan seperti itu ya, tidak familiar ya, termasuk Pak Waryono tidak mengenal. Jadi forum ini masyarakat, jadi bukan bagian dari Kementerian Agama. Oke, baik. SK-nya pun bukan dari Kementerian Agama, ini perlu saya tegaskan. SK-nya bukan dari Kementerian Agama. Bahwa saya tidak tahu, saya harus menelisik lebih jauh apakah betul ini dilantik oleh orang Kementerian Agama. Ini yang saya belum mendapatkan data. Tapi fotonya ramai tersebar. Iya, fotonya betul saya dapatkan, saya dapat kiriman juga. Tapi apakah misalnya, mohon maaf, itu betul-betul dalam pelantikan atau diundang dalam acara forum, ini yang perlu saya klarifikasi lagi. Tapi yang jelas bahwa forum bukan dari Kementerian Agama. Baik, saya ke Mbak Siti kembali. Tadi Pak Waryono mengaku memang ada unsur kecolongan. Kita berbicara mengenai antisipasi, regulasi seperti apa yang kemudian ideal, saran dari Komnas Perempuan? Iya, pertama-tama mungkin saya mengingatkan ke Pak Waryono ya, di Undang-Undang Pesantren itu tidak ada satu pasal pun dari 55 pasal yang menuliskan atau menjamin hak-hak santri. Nah, mungkin itu juga perlu dilihat sebagai dasar untuk payung hukum
di kalangan santri dan santriwati untuk mendapatkan jaminan bebas dari berbagai bentuk kekerasan. Kemudian juga setahu saya Undang-Undang Pesantren itu juga memandatkan adanya regulasi turunan, yaitu 2 peraturan presiden dan 9 peraturan Menteri Agama. Jikapun itu belum ada, mungkin salah satu peraturan Menteri Agama adalah memastikan bahwa kerjasama antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait fasilitas atau bantuan kepada pesantren itu juga memandatkan bahwa pesantren harus memiliki mekanisme pencegahan penanganan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pesantren. Itu pertama. Kemudian yang terkait kurikulum, tentu saya menyambut baik jika kurikulum di pesantren mengedepankan nilai-nilai penghormatan terhadap manusia. Tapi juga kita mengetahui bahwa kurikulum itu sendiri perspektif keberpihakan terhadap perempuan itu juga harus dimasukkan di dalam kurikulum pesantren. Dan yang keempat adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Karena kami mendapati ada pola penanganan yang berbeda antara satu kasus dengan kasus lain ketika kekerasan seksual itu terjadi di pesantren. Misalnya kami mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman di Departemen Agama di kasus yang Bandung ini, tapi untuk kasus kekerasan seksual di pondok pesantren di Jombang, ini kami sudah mengawal untuk tahun ketiga. Korbannya pun tidak satu, tapi belum ada langkah dari teman-teman di Departemen Agama untuk kasus kekerasan seksual di pondok pesantren di Jombang. Mungkin dengan Departemen Agama memiliki mekanisme bagaimana melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pesantren, termasuk ketika ada kekerasan seksual, itu juga diberlakukan kepada pesantren-pesantren lain yang diadukan ada kasus-kasus kekerasan seksual. Itu Pak Waryono yang mungkin bisa kita sama-sama dorong untuk memastikan pesantren itu adalah ruang aman. Sehingga orang tua, masyarakat itu percaya bahwa pesantren adalah tempat kita menitipkan pendidikan dan masa depan bangsa ini untuk menjaga keindonesiaan dan keumatan kita. Oke. Sambil kita melihat beberapa catatan yang kami kumpulkan, sejumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, tidak hanya di Jawa Barat, tapi di beberapa wilayah lain. Mungkin kita bisa lihat grafisnya. Sambil saya bertanya kepada Mbak Siti, dari laporan yang diterima oleh Komnas Perempuan, para korban menyampaikan apakah ketika mereka melaporkan, mereka direspon dengan cepat atau ada hambatan dalam menanggulangi dan merespon laporan-laporan ini dari pengurus pesantren, pondok pesantren? Itu beragam, tergantung kepada pengurus pesantren. Ada kasus di mana ketika pimpinan pondok pesantrennya melakukan kekerasan seksual, itu polisi bertindak dan menahan, kemudian pondok pesantren membangun komunikasi dengan para orang tua dan menyelesaikan kasus itu, gitu ya. Dalam artian proses hukum berjalan, anak-anak diberikan bantuan pemulihan dan seterusnya. Tapi ada juga kasus di mana seperti tadi yang saya contohkan di Jombang, itu untuk penanganannya sendiri, baik di kepolisian ini sudah memasuki tahun ketiga. Padahal misalnya seluruh saksi korban itu dalam posisi terlindung oleh LPSK. Kami sama-sama mendorong. Tapi sampai saat ini pun kami tidak upaya mendorong akses keadilan bagi korban itu mengalami berbagai hambatan. Nah, hal ini yang menyebabkan kemudian memunculkan semacam prasangka maupun ketika pelakunya memiliki kuasa atau relasi kuasa yang cukup kuat dibandingkan dengan korban, maka kasus itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, hal ini yang harus sama-sama kita bangun, bahwa siapapun pelakunya, entah dia kiai, entah dia ustadz, entah dia pemilik pondok pesantren yang memiliki relasi yang kuat dengan siapapun, ketika ada kekerasan seksual,
maka yang harus dikedepankan adalah kepentingan korban. Karena tidak hanya kepentingan korban yang kita selamatkan, tapi kepentingan pendidikan itu sendiri. Itu yang mungkin harus sama-sama kita sepakati, bahwa siapapun pelakunya gitu ya, ini juga tidak bisa kita membawa ke arah misalnya yang sedang berkembang, bahwa ini adalah upaya untuk mencemarkan nama baik pesantren. Tidak, kita harus sama-sama mengakui bahwa ini terjadi dan ini adalah upaya yang harus sama-sama kita kelola, kita cegah dan kita tangani. Tidak dengan mengatakan misalnya, oh ini tujuannya untuk mencemarkan pendidikan pesantren dan seterusnya. Ya kita harus mengakui ini ada dan kasus itu terus ada. Kalau kita tidak mengakui, maka kita akan terus mengorbankan korban di balik kepentingan nama kiai, nama ustadz, atau nama institusi pendidikan. Baik. Terakhir saya ke Pak Waryono, kemudian siapa yang bertanggung jawab yang memastikan kasus seperti ini tidak lagi terjadi meskipun mungkin saja ada laporan lanjutan. Tadi Mbak Siti menyampaikan apakah desakan untuk membuat peraturan Menteri Agama lebih clear, lebih detail itu menjadi salah satu solusi atau seperti apa what's next yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama? Iya, salah satu agenda kami, Mbak, itu adalah kami sebenarnya sudah ada keputusan Dirjen ya terkait dengan pencegahan terhadap kekerasan seksual. Cuma ini akan kami coba usulkan untuk ditingkatkan menjadi KMA sehingga kemudian bisa memayungi gitu ya untuk semua lembaga pendidikan terutama di Kementerian Agama, baik agama Islam maupun agama non-Islam. Kemudian yang kedua, kami juga mengajak para pengasuh pesantren untuk lebih terbuka gitu ya, sehingga kemudian pesantren menjadi tadi yang disebutkan oleh Bu Siti ya, menjadi tempat yang aman untuk pendidikan. Karena saya mencatat gitu ya bahwa pesantren ini dalam sejarahnya adalah tempat yang paling aman untuk bukan hanya pendidikan ya. Banyak orang yang menjadi korban kekerasan, salah satu tempat rehabnya itu di pesantren. Nah, maka kalau sekarang ada anomali, ada sesuatu yang aneh, ini yang kami kemudian berpikir untuk bagaimana pesantren-pesantren, terutama pesantren yang baru ya, atau bahkan menggunakan nama pesantren itu masyarakat juga perlu kritis. Dan tadi Bu Siti sempat menyinggung ya mengenai Jombang. Datanya kan jelas sekali itu saya terima, itu bukan pesantren. Jadi dari kesaksian masyarakat desa dan sebagainya itu bukan pesantren. Ini bukan menafikan bahwa kekerasan seksual itu dianulir, bukan ya. Artinya masyarakat juga perlu kritis. Jangan-jangan semua tempat mengaji kemudian disebut pesantren gitu ya. Jadi pesantren itu cita-cita luhurnya adalah mendidik anak bangsa untuk menjadi kreatif, punya karakter. Dan insya Allah ini ke depan kami akan coba kuatkan regulasinya, kemudian monitoringnya, evaluasinya, dan tentu kami juga tidak akan mudah gitu ya memberikan izin kalau belum ada kepastian dari bawah, termasuk rekomendasi dari Ormas Islam misalnya. Begitu Mbak. Baik, Pak Waryono, terima kasih sekali lagi atas penjelasannya. Mbak Siti, terima kasih catatan kritisnya. Diskusi kita malam hari ini harapannya bisa menjadi evaluasi tidak hanya sebenarnya berbicara mengenai lingkungan pondok pesantren, tapi juga semua lingkungan pendidikan, termasuk juga semua sekolah yang berbasis keagamaan. Harapan kita, catatan kita agar apa yang terjadi di Bandung, Jawa Barat tidak terjadi lagi. Terima kasih sekali lagi, salam sehat selalu. Assalamualaikum, selamat malam.